Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, para orang tua wajib tahu Allah sangat membenci orang tua yang melakukan hal ini kepada anaknya. Para orang tua sering tidak sadar melakukan hal yang sangat dibenci Allah kepada anaknya, padahal itu termasuk dosa besar. Orang tua tidak boleh melakukan hal-hal ini kepada anaknya karena ini sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar. Para orang tua sering menganggap sepele perilaku kepada anaknya, padahal Allah sangat membenci orang tua yang melakukan hal itu. Orang tua harus ingat, jangan sampai melakukan hal yang membuat Allah benci kepada orang tua karena tindakan yang dianggap sepele kepada anaknya. Padahal apa yang sering dianggap sepele orang tua termasuk dosa besar orang tua kepada anaknya dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ada sikap orang tua kepada anaknya yang sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar. Apa saja sikap orang tua yang sering dilakukan kepada anak yang termasuk dosa besar dan sangat dibenci Allah? Inilah tindakan atau sikap orang tua yang sering dianggap sepele, tetapi jika dilakukan Allah sangat membenci orang tua. Yang pertama, kasar kepada anak. Sikap orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anaknya. Hendaknya para orang tua menasehati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kedua, pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amroh binti Ruaha kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibad. Dan yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sepele, padahal itu termasuk dosa besar dan sangat dibenci Allah. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua
sesuatu yang di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Dan yang keempat, mengekang kebebasan anak. Jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci Allah. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati diri. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik, mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Dan yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang dianiaya, doa musafir, doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, pada saat menasihati anak akan lebih baik jika memberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Dan yang keenam, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah sikap orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.